Hai guys, ketemu lagi dengan gua Irfan Setiawan Putra dari katairfan.blogspot.co.id. Kali ini gua berkesempatan untuk hadir di satu tempat yang classified atau rahasia buat ngebahas Zenfone. Nah, lu semua tahu Zenfone sekarang tuh udah 3 generasi. Nah, kebetulan yang ada di sebelah kiri gua ini itu Zenfone lintas generasi. Sebelah sini itu Zenfone generasi pertama yang diluncurin tahun 2014. Kemudian yang di tengah itu Zenfone generasi kedua yang diluncurin akhir 2015. Dan yang terakhir yang paling kiri itu yang akan gue bahas yaitu Zenfone yang paling baru diluncurin tanggal 7 September kemarin di Bali di Zenvolution, yaitu Zenfone 3 series. Oke, nah nanti akan ada sesi unboxing. Ini boxnya. Terus nanti gue akan tes seberapa hebatnya sih Zenfone 3 terbaru yang konon katanya dibikin khusus untuk orang yang demen foto. Udah pada nggak sabar kan? Yuk, mari kita lanjut unboxing. Nah, ini adalah dus bagian depan dari Zenfone 3, terlihat elegan dan dia dibukanya ke atas ya guys, kayak dus jam mahal. Kemudian di bagian belakang itu ada dua bagian. Nah, di bagian atas yang pertama lo bisa lihat serial number handphonenya, terus email yang bisa lo cocokin, kemudian ada spesifikasinya. Nah, kemudian di bagian bawah lo bisa lihat distributornya dan pabrik pembuatannya. Nah, pabrik pembuatan Zenfone ini di Indonesia ya, jadi kita harus bangga banget karena ini karya anak bangsa, dirakit di Indonesia. Kemudian untuk distributor sendiri ada 3, yaitu PT Era Jaya atau lebih kenal dengan TAM. Kemudian yang kedua ada Datascript dan Metrodata yang ketiga. Nah, selain 3 distributor itu udah bisa dipastiin Zenfone lu nggak akan digaransi. So, jadi jangan lupa perhatiin lu beli dari distributor mana, oke? Nah, sekarang mari kita unboxing. Nah, yang gue bilang, boxnya elegan. Ini dibukanya kayak box perhiasan atau jam ya, jam-jam yang high-end atau mahal. Jadi dibukanya ke atas gini. Oke, nah ini lu bisa langsung terlihat handphonenya. Dan praktisnya ini ada tarikannya, dia dibungkus plastik. Ini handphonenya, gua taruh dulu biar buat kejutan kerennya kayak apa nanti. Di bawah handphonenya ini ada map, ada kayak map. Oke, gua taruh lagi di sini. Nah, kemudian di sini ada charging atau kepala charger. Ini mungkin lu nggak kelihatan, gua akan bacain. Ini outputnya itu 5,0 volt dan 2,0 ampere. Jadi ngecasnya lebih cepat lah. Oke, nah gua akan taruh sini. Nah, ini nih yang keren nih. Asus Zenfone 3 itu adalah handphone pertama dengan colokan USB Type-C. Jadi ini colokan USB tipe terbaru. Keunggulannya ini bisa dibolak-balik. Jadi lo mau nanti nyolok begini atau begini sama aja pasti masuk. Kemudian dia kabelnya sendiri support fast charging. Oke, jadi kalau ketemu charging yang ampernya gede, dia nggak akan panas dan nggak akan kebakar. Oke, gua akan taruh sini. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih isi dari amplopnya ini. Akan gua buka pelan-pelan. Oke. Pertama-tama yang begitu lo lihat adalah SIM ejector. SIM ejector, simple, ada tulisan Asusnya di tengah. Kemudian kita buka lagi. Isinya kitab-kitab. Ini stiker IMEI, SN dan IMEI. Udah, hanya segitu aja kitab-kitab. Yang isinya panduan penggunaan, kemudian kartu jaminan. Oke, ini akan gue taruh sini. Yang kita tunggu-tunggu, Zenfone 3. Menurut gue bentuknya keren banget. Pertama kali gue lihat ini waktu di Computex 2016 kemarin, gue tertarik dengan, mungkin kalau lo bisa lihat secara langsung produknya, itu akan lebih keren lagi. Ini sudut-sudut kaca ini dia pakai Gorilla Glass 2.5D. Jadi dia agak-agak menyudut gitu. Pokoknya keren banget lah, lucu lah pokoknya. Nah, kemudian ini di bawahnya ada tombol back, home, sama ini buat kayak text manager kalau di komputer. Jadi lu bisa matiin software yang lu nggak kepake di sini. Oke, dan ini tombolnya kapasitif. Nah, di sisi sebelah kanan, lu bisa lihat ada tombol power, kemudian ada tombol volume. Oke, di atasnya ini yang lubang kecil, mungkin lo nggak kelihatan lagi karena selain casingnya hitam, lubangnya kecil banget. Ini ada noise cancellation mic. Jadi kalau lo lagi di keramaian dan lo terima telepon, lawan bicara lo pasti ngedengar suara lo lebih jernih. Nah, kemudian di sebelahnya teknologi zaman dulu yang nggak ada di kompetitor, jack 3,5 mm.
Gue nggak ngerti kenapa merek sebelah tuh ngilangin ini, karena penting banget ini. Oke. Kemudian di sisi satunya lagi, ini ada SIM card tray. Oke. Ada SIM card tray, nanti kita akan coba buka seperti apa. Nah, kemudian di bagian bawah, ini lubang kecil itu mic. Nah, ini port USB tipe C-nya. Dan terakhir di sini speakerphone-nya. Oke, nggak usah khawatir, speakerphone-nya itu bener-bener baru, jadi dia punya 5 magnet. Secara tekniknya lo bisa lihat di webnya. Nah, kemudian di bagian depan layar ini ada speaker atau earpiece, dan sebelahnya ada kamera, bisa buat selfie, bisa buat video call. Itu kekuatannya 8 megapiksel. Oke, nah kemudian ini nih jagoannya. Kita balik bagian belakang. Oke. Di tengah ini ada fingerprint reader. Jadi lo nggak perlu khawatir orang nyontek kode lo atau orang nyontek kode yang pakai gambar gitu. Ini pakai sidik jari lo, nggak bakal bisa dicontek. Sebelahnya ini ada laser fokus. Nah, karena si Zenfone 3 ini udah pakai instant laser fokus, itu lebih cepat dari generasi sebelumnya yang sekarang 0,03 detik. Jadi lebih cepat. Di sebelahnya ini itu dual LED flash kamera. Oke, jadi dia nggak cuma warna putih, tapi nanti ada warna kayak kekuningan. Dia akan menyesuaikan warna kulit lo. Nah, kemudian yang di tengah, ini nih jagoannya. Zenfone 3 terbaru generasi ketiga itu menggunakan Sony IMX298. Itu sensor terbaru dari Sony, 16 megapiksel. Kerennya, fitur-fitur fotografi terbaru itu ada di dalamnya. Oke, kemudian di bagian depannya sekali. Biasanya kan kalau masuk kantong itu sering ini ya, sering baret-baret, nggak perlu khawatir. Zenfone 3 generasi baru dilindungi dengan kristal safir, jadi lu nggak perlu takut kegores. Oke, nah nanti akan kita bahas lebih jauh fiturnya seperti apa, kameranya. Nah kemudian di bagian belakangnya ini itu dilindungi sama kaca juga ya guys. Jadi bukan cuma casing plastik, tapi ini beneran kaca. Jadi bener-bener keren abis. Dan kacanya juga sama kayak yang di depan, ujung-ujungnya itu dia agak melengkung. Nah kemudian kalau lo perhatiin, ini di bagian bawahnya, di bagian metalnya tuh dibikin kayak tekstur melingkar khas Zenfone generasi 1, generasi 2. Ini ada juga di generasi 3. Kayak gitu. Nah kemudian sekarang kita akan buka SIM tray-nya. Gua ambil dulu SIM tray-nya. Oke, tekannya pelan-pelan aja. Nah, udah kebuka ya guys. Selalu pelan-pelan karena ini banget. Nah, seperti ini SIM tray-nya. Jadi jangan kebalik. Support 2 SIM dan SIM kedua itu hybrid ya guys. Jadi lo bisa pilih mau pakai SIM card nomor 2 atau lo bisa pakai micro SD. Nah, SIM card pertamanya itu SIM card biasa, micro SIM card, dan SIM card keduanya itu nano SIM card. Jadi lo harus motong tuh buat SIM card keduanya. Oke, nah micro SD-nya standar up to 256 GB. Jadi banyak banget kapasitasnya, lu nggak perlu takut kalau lu kehabisan tempat waktu lu ngerekam video ataupun ngambil foto. Dan satu hal dari gua, jangan ditiru ya, lu pakai SIM card nomor 2 juga, pakai micro SD juga, nanti nyangkut nggak bisa dilepas. Jadi lebih baik pilih aja salah satu ya. Nah ini gua pasang lagi. Gimana guys? Keren kan? Zenfone 3 terbaru itu udah berubah banget. Di sebelah kanan gua itu Zenfone generasi 2 dan di sebelah kiri gua adalah Zenfone generasi 3. Oke. Nah, Zenfone generasi 2 itu desainnya bener-bener ngambil sama persis dari Zenfone generasi pertama. Mungkin kalau lu bisa lihat di sini, bagian belakangnya tuh melengkung. Oke. Sementara Zenfone generasi 3 itu bener-bener flat. Kemudian di Zenfone generasi 2 pun back cover yang dipakai itu masih plastik. Meskipun di beberapa pilihan warna itu ada bentuk seperti aluminium ya, aluminium sanding, dan itu menurut gue keren banget, nggak berasa kayak plastik. Tapi mau bagaimanapun itu tetap plastik dan kesan premiumnya itu bisa dibilang kurang lah. Nah sementara di Zenfone generasi 3 ini desainnya benar-benar berubah total, belakangnya tuh jadi flat dan kesannya tuh benar-benar premium karena selain dilapisi casingnya, rangkanya itu dari aluminium, oke, depan belakangnya pun itu dari kaca. Nah,
ini adalah hal yang harus lo perhatiin kalau andai kata lo ingin membeli unit Zenfone 3. Unit ini nggak ramah sama sidik jari. Jadi itu pasti gampang kotor karena kacanya glossy. Udah gitu bentar-bentar lo harus ngelap, bentar-bentar harus ngelap. Nah kemudian ini yang sering orang salah. Zenfone 3 menggunakan Gorilla Glass 2.5D hanya anti gores, bukan anti pecah kalau jatuh. Jadi saran gua, yang pertama, kalau lu pertama kali hands on di handphone, langsung dikasih tempered glass. Beli aja tempered glass yang bagus, karena pasti berguna banget. Nah kemudian sebisa mungkin beli casing yang berbahan dasar karet, entah itu yang flip atau yang cuman cover pinggir-pinggirnya. Karena jujur, bagi lo orang yang nggak biasa pakai handphone dengan bahan aluminium dan kaca, ini tuh licin banget. Jadi lebih aman lo pakai casing. Oke, udah gitu kalau jatuh sedikit lebih terlindung kan. Nah, semoga nanti ke depannya ada tempered glass juga yang bisa cover bagian kaca belakang. Oke. Nah, kebetulan guys, Zenfone 3 yang gue pegang ini adalah tipe ZE520KL. Hal yang harus perhatiin pada saat nanti pengen beli adalah kapasitas RAM. Untuk tipe 520KL ini ada dua kapasitas RAM, yaitu 4GB dan 3GB. Nah, untuk harganya sendiri itu di 3GB ada di 4.099.000. Sementara untuk yang 4GB ada di 4.399.000. Tapi perbedaannya hanya pada di RAM saja. Sementara untuk prosesor sama-sama menggunakan Snapdragon 620 seri 625 64 bit, dan untuk GPU-nya sama-sama menggunakan Adreno 506 sekelas desktop. Nah, buat lo yang pengen lihat fitur lainnya, ini kebetulan gue udah install Aidan 4. Nah, ini prosesornya Qualcomm Snapdragon 625, dia octa-core ya guys, jadi dia ada 8 core. Oke, arsitekturnya juga udah 64 bit. Nah, kemudian kita lihat display. Nah, untuk display sendiri tipe ZE520KL itu udah Full HD. Oke, dengan 421 dpi. Wah, itu pokoknya kinclong banget lah gambarnya. Nah, ini GPU vendornya ada di Qualcomm dan dia pakai chipset Adreno 506 dengan clock GPU-nya 650 MHz. Oke. Nah, kemudian kita lihat sistemnya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, tipe 520KL yang gue pegang itu punya RAM 3GB. Nah, total memorinya ada 2855 MB. Sementara available memorinya ada 1470-an MB, kurang lebih 1,5 GB lah. Nah, internal storage-nya seperti yang gue bilang tadi, yang gue pegang adalah 32GB. Tapi seperti biasa guys, lu nggak akan dapat pure 32GB karena terinstall sistem dan segala macam. Jadi lu bisa pakai kurang lebih 24GB saja. Nah, kemudian sensor. Di Zenfone 520KL yang gue pegang, itu sensornya ada banyak banget. Ada accelerometer, gravity sensor, gyroscope, light sensor, linear acceleration sensor, magnetic field sensor, ada microphone, orientation sensor, proximity, sama rotation vector sensor. Wah, pokoknya banyak banget lah. Oke, nah kemudian nilai Antutu. Seperti yang udah-udah, sebenarnya gue nggak pernah menjadikan Antutu ini tuh satu patokan ya. Karena pertama nilainya berubah-berubah. Terus yang kedua, yang penting menurut gue, gimana sebuah pabrikan bikin handphone itu bisa membalance antara hardware dan software. Sehingga enak dipakai. Oke, nah sekarang kita tes Antutunya. Hasil skor Antutu yang cukup besar dari hasil pengujian di Zenfone 3, menurut gue udah bisa jadi jaminan kok lancarnya aplikasi yang lu pakai sehari-hari, baik itu sosmed, buat kerja, bahkan buat gaming.
setelah tadi gua udah tes kekuatan speakerphone-nya si Zenfone 3 ini. Nah, sekarang gua mau tes kualitas audionya. Oke, gua pakai dengerin musik di Spotify. Nanti gua akan dengerin Raisa dan gua akan pergunakan dua headset. Yang pertama adalah ini sebenarnya bukan headset sih, ini earplug. Ini punya kompetitor. Oke, ini kurang lebih harganya sekitar 50 ribuan. Dan satu lagi, gue akan tes menggunakan Asus Strix. Kira-kira gimana sih bedanya? Oke, kita mulai aja ya. Pertama, gue akan tes dulu menggunakan si headset yang murah meriah ini. Oke. Nah, ini pas banget karetnya di kuping gue, jadi suaranya sedikit terisolasi. Gue tes pakai Spotify, lagunya Raisa yang Percayalah. Gue suka itu lagu, makanya gue tes pakai lagu itu. Menurut gue kualitas audionya itu bagus banget, jauh lebih bagus dari dua generasi Zenfone sebelumnya. Ini audionya baru setengah aja udah nendang banget. Biasanya gua dengerin lagu di Zenfone ini hampir penuh, kurang lebih 75-80%. Oke. Dan menurut gua detailnya dapat, stagingnya dapat, cuman emang agak bass ya kualitasnya, mungkin karena dari headsetnya. Nah, kemudian sekarang kita tes pakai si Asus Strix. Biar nggak ribet, pas kacamata dulu. Oke, where's the L? Oke. Kita tes. Wow, busanya enak ya, langsung keisolasi suaranya semuanya. Nah, beda harga 1,2 juta sama 50 ribu. Di Strix ini kalau lo pakai headset mahal, terutama yang audiophile, chipset audio terbaru dari Zenfone 3 ini bener-bener keluar kualitas suaranya, karena detailnya, stagingnya tuh bener-bener kelihatan semua. Dan gua naikin sampai segini audionya, dia nggak berisik. Kalau ini udah agak susah didengarnya. Dan menurut gua ini enak banget. Wah, top deh. Hasil foto dari Zenfone 3 itu udah nggak perlu diraguin lagi, udah sangat jauh lebih baik perkembangannya daripada dua generasi Zenfone sebelumnya. Ini karena di dalam Zenfone 3 ditanamkan sensor fotografi terbaru dari Sony, yaitu IMX298, ditambah color correction sensor, ditambah optical image stabilizer sensor, dan gak lupa adanya algoritma terbaru dari Asus, yaitu Pixelmaster 3.0, yang di dalamnya banyak banget fitur-fitur fotografi terbaru untuk mempermudah lo dalam mengambil foto. Bicara soal teknologi video yang dihasilkan oleh Asus Zenfone 3, menurut gua merupakan yang terbaik di kelasnya. Karena selain gambar yang jernih, teknologi electronic image stabilizer juga memungkinkan gambar yang dihasilin itu rendah yang namanya flicking. Udah gitu,
lu bisa pilih resolusinya mulai dari Full HD 30 frame per second, Full HD 60 frame per second, sampai dengan yang paling baru itu 4K. Untuk urusan 4K, detailnya tuh bener-bener kelihatan dan warnanya tuh bener-bener hidup. Setelah gue menambahkan hasil pengujian gue terhadap audio, kemudian performa gaming, gue bisa menarik satu kesimpulan kalau All New Zenfone 3 di harga 4 jutaan itu adalah salah satu handphone yang worth to buy, karena lo bisa dapet handphone yang benar-benar whole package. Desain handphonenya bagus, elegan, premium banget, karena pemilihannya itu dari frame aluminium dibalut dengan kaca. Kemudian performanya kalau bicara buat harian, multitasking, terus buat kerja dan gaming, itu menurut gue udah lebih dari cukup, karena dengan RAM 3GB aja gaming Need for Speed yang ada di video gue itu udah lancar banget, gue tesnya lancar. Kemudian kalau kita bicara soal kualitas kamera, udah nggak perlu diraguin lah, sensor Sony IMX298 yang ada di Zenfone 3, kemudian ada teknologi optical image stabilizer dan color correction, dan tentunya algoritma terbaru dari Asus yaitu Pixelmaster 3.0, itu udah ngejamin hasil fotonya tuh bener-bener bagus dan mendekati atau bahkan melebihi menurut gua kamera compact yang harganya kurang lebih sama dengan handphonenya. Daripada lu beli kamera compact nggak bisa buat telepon, lebih baik lu beli Zenfone 3 kan. Lo bisa pakai buat telepon, lo bisa pakai buat GPS, map. Kalau baterai habis lo bisa charge di power bank. Beda dengan compact kamera yang menurut gua saat ini belum ada yang bisa langsung charging ke power bank ya. Kalau gue bicara soal video quality, menurut gua di harga 4 jutaan itu video quality-nya itu udah di atas rata-rata, karena dia bisa setting Full HD 60 frame per second dan bisa 4K 30 frame per second. Nah, gue mau kasih disclaimer di sini soal hasil tes video yang ada di video gue itu. Di bagian tes Full HD 60 frame per second itu nggak kelihatan seperti aslinya. Karena apa? Setelah rendering, software yang gue pakai itu hanya bisa di Full HD 30 frame per second. Jadi nggak bener-bener kelihatan gitu loh. Yang bener-bener kelihatan itu 4K hasilnya ya, jadi bener-bener tajam, terus bener-bener pop up colornya. Nah, kalau emang lu pengen tes Full HD yang 60 frame per second, lu harus coba sendiri, dan itu menurut gua sangat baik sekali ya buat kualitas perekaman handphone seharga 4 jutaan gitu. Jadi menurut gue ya, kalau lo ada budget sekitar 4 jutaan, lo lebih baik pilih Asus lah. Tapi yang lo harus lakuin setelah lo beli adalah, karena desainnya premium dan kaca depan belakang, dia agak licin ya guys. Jadi lo harus bener-bener langsung kasih tempered glass dan kasih silikon case-nya, jadi nggak licin di tangan. Oke. Nah, kemudian last dari gua, terima kasih buat tim dari Asus Indonesia dan Zentalk ID buat supportnya dalam pembuatan video ini. Kemudian subscribe dan like videonya kalau lo suka channel YouTube gua, Irfan Setiawan Putra, dan baca terus updatean terbaru dari gua di blog gua di katairfan.blogspot.co.id. Oke? See you guys.